Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihwanisa. Di sini saya akan menjawab beberapa soal dari soal paket C mengenai sistem sosialisme. Yang pertama, apa arti sosialisme? Sosialisme diartikan sebagai bentuk perekonomian yang pemerintahannya paling kurang bertindak sebagai pihak yang dipercayai oleh seluruh warga masyarakat. Pemerintah juga sebagai pihak yang menasionalisasikan industri besar seperti pertambangan, jalan-jalan, dan jembatan kereta api, serta cabang-cabang produksi lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di mana dalam suatu sistem ekonomi adalah sebuah sistem sosial yang dilandasi pada prinsip-prinsip komuni atau kebersamaan, di mana kepemilikan barang-barang atau alat-alat produksi dan distribusi bersifat kolektif. Selanjutnya, apakah setelah diterapkan sistem sosialis masih ada kesenjangan sosial? Menurut jawaban saya, setelah diterapkannya sistem sosialis, maka masih ada kesenjangan sosial walaupun hanya sedikit. Seperti yang terpapar dalam kebijakan sistem sosialis, bahwa pendistribusian kekayaan didasarkan pada prinsip sama rasa, sama rata, sehingga menjadi kecilnya tingkat kesenjangan di dalam masyarakat. Menjadi kecilnya tingkat kesenjangan di dalam masyarakat bukan berarti tidak terdapat kesenjangan, karena di sistem sosialis ini terdapat kekurangan seperti orang yang memiliki kreativitas menjadi terhalang untuk memperoleh keuntungan penjualan dari produk yang dihasilkannya lebih dari orang yang tidak memiliki kreativitas, karena nilai pasar di sini adalah sama rata dan tidak ada kebebasan. Selanjutnya, jelaskan perbedaan antara sosialisme dan komunisme. Perbedaan sosialisme dan komunisme menurut Marx. Perbedaan di antara kedua fase dapat dilihat dari yang pertama adalah produktivitas. Dalam fase sosialisme, produktivitas masih rendah dan kebutuhan materi belum terpenuhi secara cukup. Dalam fase komunisme penuh, produktivitas sudah tinggi sehingga semua kebutuhan materi sudah diproduksi secara cukup. Yang kedua, hakikat manusia sebagai produsen. Dalam fase sosialisme, manusia belum cukup menyesuaikan diri sehingga menjadi kerja sebagai hakikat dan masih mementingkan intensif materi untuk bekerja. Pada tahap komunisme penuh, kerja sudah menjadi hakikat. Manusia bekerja dengan penuh gembira, sukacita. Semua pekerjaan dilakukan dengan sukarela, dengan efisien tanpa terlalu mengharapkan insentif langsung seperti upah, yang hanya merupakan produk sampingan dari kerja. Yang ketiga, pembagian pendapatan. Dalam fase sosialisme, berlaku prinsip dari masing-masing menurut kemampuannya, untuk masing-masing menurut jerih payahnya. Dalam fase komunisme penuh, prinsipnya dari masing-masing menurut kemampuan kepada masing-masing menurut kebutuhannya. Yang keempat, ramalan Marx bahwa pertentangan kelas akan menimbulkan keresahan dan melahirkan sosialis komunis tidak terbukti. Kaum proletar dalam jangka panjang makin baik keadaannya karena upah meningkat, standar hidup meningkat, laba tidak menurun. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi lebih lamban dibandingkan sistem liberal kapitalis. 6. Semua manusia sama, sulit dicapai. Para pengusaha atau pemerintah akhirnya menjadi kelompok kaya karena adanya korupsi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.